Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Segala puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya serta limpahan nikmatnya yang telah dikurniakan kepada kita semua sehingga kita dapat kembali dipertemukan di waktu dan juga mungkin tempat yang berbeda, namun yang insya Allah kita di sini sama-sama berkumpul di dalam majelis yang insya Allah Allah berkahi. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau, kepada tiga generasi terbaik, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in beserta kepada umat-umat beliau yang selalu mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat. Baik, jamaah kajian Bumiku Mengaji yang semoga dirahmati Allah. Insya Allah pada hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian rutin kita yang membahas kitab Jami'ul Ulum wal Hikam yang mana kita masuk ke hadis ke-14 di pembahasan kedua yakni dengan tema Islam menjaga darah dan kehormatan. Insya Allah pada kajian ini akan dibersamai oleh beliau guru kita Ustadz Faizal Mistah Hafizallahu Ta'ala. Sebelum kajian dimulai, seperti biasa kami ingatkan kepada para jemaah, termasuk pada diri kami sendiri, untuk terus memperbaiki dan memperbarui niatnya di dalam belajar. Kemudian juga memperhatikan adab-adab dalam bermajelis ilmu, meskipun kita di dalam majelis ini dilaksanakan secara online, namun kita harus tetap memperhatikan adab-adab dalam bermajelis, seperti menutup aurat, kemudian tidak disambi dengan hal-hal lain, kemudian mempersiapkan alat tulisnya sehingga nanti bisa mencatat faedah-faedah yang akan disampaikan oleh Ustadz. Selanjutnya, kami informasikan kepada para jamaah bahwasannya selepas materi yang nantinya akan disampaikan oleh Ustadz, kita akan lanjutkan di sesi tanya jawab jika masih ada cukup waktu, sehingga bagi jamaah yang memiliki pertanyaan bisa diajukan secara langsung dengan raise hand atau bisa dituliskan di kolom chat. Kemudian kami berharap juga kepada para jamaah untuk bisa men-share informasi kajian dari Bumiku Mengaji agar dakwah yang hak ini bisa tersebar secara luas. Semoga Allah berikan balasan kepada para jamaah yang sudah men-share informasi kajian dari Bumiku Mengaji. Baik, insya Allah kajian akan segera kita mulai. Alhamdulillah Ustadz sudah berada di tengah-tengah kita. Kami harapkan kepada para jamaah mempersiapkan diri tanpa berlama-lama lagi. Mari kita simak materi dari beliau pada Ustadz Faizal Mistah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Falyatafaddal masykurah. Naam, jazakallahu khairan barakallahu fikum, Syekh Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kulla wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram fahkihna fid din ajma'in. Ikhwat fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan. Salat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, insyaallah bismillah kita akan lanjutkan pembacaan kitab Jami' Ulum Al-Hikam lil Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimallahu taala, dan kita sudah masuk pada hadis yang ke-14. Sudah kita jelaskan, kita bacakan pada pertemuan yang lalu tentang makna dari hadis Nabi SAW dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwasanya dia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, la yahillu dam imri'in muslim damu imri'in muslimin illa bi ihda thalathin. Tidak halal darah bagi seorang muslim kecuali tiga perkara. Maksudnya tidak halal ditumpahkan atau tidak halal seorang muslim itu untuk di dihukum mati ya, atau dibunuh. Tidak boleh. Kecuali tiga. As-saibuz zani, yaitu orang yang sudah menikah lalu berzina, wan nafsu bin nafsi, yang membunuh jiwa dengan jiwa yang lain, wa tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, dan orang yang meninggalkan agamanya berpisah dari jamaah kaum muslimin. Kita sudah sebutkan pada pertemuan yang lalu tentang taibuz zani, tentang orang yang sudah menikah berzina, dan juga tentang an-nafsu bin nafsi, tentang membunuh jiwa, dan pengecualiannya yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu ya. Seperti tuan membunuh budaknya ya, atau membunuh kafir harbi, atau ayah membunuh anaknya. Itu perinciannya sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu ya. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan kali ini penjelasan Ibnu Rajab rahimahullah taala tentang at-tariku lidinihi, orang yang meninggalkan agamanya dan berpisah dari jamaah. Nah, qala mu'alif rahimahullah taala, wa amma tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Adapun yang dimaksud dengan orang yang meninggalkan agamanya atau berpisah dari jamaah, fal muradu bihi man tarakal Islam. Yang dimaksud adalah siapa saja yang meninggalkan agama Islam, wartadda anhu, dan dia murtad ya, keluar dari agama Islam. Wa faraqa jama'atil muslimin, dan dia pun berpisah dari jamaah masyarakat kaum muslimin ya. Sebagaimana ja'at tasrihu bidzalika fi hadisin Utsman, yang telah disebutkan dengan jelas ya eh, dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Wa inna ma istisnahu ma'a man yahillu damuhu min ahli syahadatain bi'tibari ma kana alaihi qabla ridha wa hukmul islami ladimun lahu ba'da. Walihada yustatabu wa yutlabu minhu al-aud ilal Islam. Maka dikecualikan di sini, yaitu kenapa Nabi mengecualikan di dalam hadis ini la yahillu damir muslim ya. Muslim yang telah bersyahadat tidak halal kecuali salah satunya keluar dari agamanya ya. Ini menunjukkan konsekuensi dia kalau sudah beragama Islam, dia harus berpegang teguh ya. Dan apabila dia meninggalkan agamanya, meninggalkan agama Islam, meninggalkan hukum-hukum yang berkaitan dengan agama Islam, yustatabu, maka dia harus
diminta untuk bertaubat. Wa yutlabu minhul aud ilal Islam. Ya. Kemudian dia harus kembali melaksanakan ajaran-ajaran Islam. Wa fi ilzamihi bi qada'i ma fatahu fi zamanir riddah minal ibadat ikhtilafun masyhurun bainal ulama. Tetapi haruskah dia mengqadha ibadah-ibadah yang dia tinggalkan sewaktu dia murtad? Para ulama berbeda pendapat tentang hal tersebut. Jadi apabila seseorang sudah muslim, lalu dia murtad, maka dia harus diminta untuk bertaubat. Kemudian dia harus melaksanakan kembali hukum Islam. Adapun pelaksanaan-pelaksanaan kewajiban-kewajibannya saat dia murtad, apakah harus diqadha atau tidak, para ulama khilaf tentang tersebut. Dan beliau tidak menyebutkan panjang lebar tentang khilaf tersebut. Kemudian beliau menyebutkan, wa aydan faqad yatruku dinahu wa yufariqul jama'ah wa huwa mukirun bi syahadatain wa yadda'i al-Islam. Terkadang makna meninggalkan agama juga atau meninggalkan atau berpisah dari jamaah kaum muslimin walaupun dia berikrar ya, walaupun dia bersyahadat dan mengaku Islam seperti istilah saat ini ya, yaitu Islam KTP misalkan. Maka tetap dia dianggap orang yang keluar dari agamanya. Kapan itu terjadi? Kama idza jahada syai'an min arkanil Islam. Jika dia menentang dari salah satu rukun Islam. Jadi percuma dia mengaku Islam, KTP-nya Islam, tapi dia menentang hukum sholat misalkan. Dia tidak mewajibkan sholat dan tidak meyakini tentang kewajiban sholat. Atau tentang puasa, atau tentang zakat, atau tentang haji, atau ibadah-ibadah yang lainnya. Apabila dia menentang salah satu dari rukun itu, maka KTP-nya atau pengakuan Islamnya itu percuma sia-sia. Dengan pengingkaran dia terhadap hukum Islam, maka dia sudah dianggap keluar dari agama Islam. Au sabballaha wa rasulah. Atau dia mencela Allah dan Rasulnya. Allah berfirman dalam surat Taubah itu ya. Wala in sa'altahum ya, la yakulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Jika engkau bertanya kepada mereka, mengapa mereka mencela Rasulullah SAW, ya orang munafik dulu mencela Nabi SAW dan para sahabatnya. Mereka mengatakan, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami hanya bermain-main saja, bersenda gurau saja. Maka Allah tegaskan, Allah ancam mereka. Kemudian Allah kabarkan tentang status keimanan mereka. Kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakan Muhammad SAW. Apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian bercanda, bersenda gurau? Apalagi sampai mencela. La ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Maka tidak ada lagi uzur untuk kalian. Kalian telah kufur setelah iman dengan lisan kalian tersebut ya. Artinya mereka sudah keluar dari Islam dengan mencela Allah dan Rasulnya. Au kafara bi ba'dil malaikah awin nabiyyin awil kutubil madhkurati fil Qur'ani ma'al ilmi bidzalika. Atau dia mengingkari sebagian para malaikat, tidak mengimani malaikat. Atau mengingkari sebagian nabi, tidak mengimani, baik itu salah satu nabi. Atau tidak mengimani kitab-kitab yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran, padahal dia mengetahui tentang berita tersebut, maka dia juga dianggap telah keluar dari Islam. Karena tidak keimanan, apa tidak mengimani tersebut. Wa may yakfur bi ayatillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'idah. Dalam surah An-Nisa Allah berfirman, siapa yang mengingkari keimanan kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasulnya dan kepada hari akhir, siapa yang mengkufuri ini, tidak mengimani perkara-perkara yang wajib diimani ini, faqad dhalla dhalalan kabira. Sungguh dia telah tersesat kesesatan yang sangat jauh. Artinya dia telah keluar dari Islam. Naam, di dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dari Nabi SAW, Nabi telah bersabda, "Man baddala dinahu faqtuluhu." Siapa yang mengganti agamanya, maka hukum matilah dia. Ya. Wala farqa fi hadza bainar rajuli wal mar'ati inda aktsaril ulama. Kemudian
Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala memperinci permasalahan hukum mati bagi orang yang murtad tersebut. Beliau mengatakan kebanyakan para ulama tidak membedakan laki-laki atau perempuan. Jadi mau laki-laki, mau perempuan, kalau dia keluar dari agama Islam, murtad, ya, keluar dari jamaah kaum muslimin, maka bagi imam kaum muslimin, bagi hakim, ya, untuk menghukum dengan hukuman mati. Baik dia laki-laki atau perempuan, sebagaimana pendapat para ulama. Akan tetapi, wa minhum, sebagian para ulama membedakan laki dan perempuan. Sebagian ulama mengatakan, la tuqtalul mar'ah idar taddat. Kama la tuqtalun nisa ahli dar. Ahli daril harbi fil harb. Wanita jika murtad maka tidak dihukum mati. Kenapa? Dikiaskan seperti wanita di negeri kafir yang memerangi kaum muslimin. Jadi ada negeri, ya, negeri non muslim, ya, negeri kafir yang dia memerangi kaum muslimin. Nah, di dalam negeri tersebut kan ada laki-laki, ada wanita, ada orang tua, ada anak-anak. Maka di dalam hukum Islam tidak boleh, ya, memerangi wanita, tidak boleh membunuh wanita, anak-anak. Karena tidak bolehnya dibunuh wanita di negeri kafir harb tadi, maka ini dikiaskan kepada wanita yang murtad juga tidak dihukum mati. Wa inna matuk rijalum. Adapun yang dipenggal, ya, atau yang dihukum mati adalah laki-lakinya, laki-laki mereka saja. Dan ini pendapat Abu Hanifah dan murid-muridnya, ya. Wa ja'alul kufra tari kal asli, dan mazhab Abu Hanifah juga menjadikan sama saja, ya, kufur tersebut kufur tari. Kufur tari maksudnya dia sebelumnya Islam kemudian murtad, atau memang dari awalnya dia non muslim, ya, kemudian dia masuk Islam kemudian dia murtad, maka nggak dibedakan, dua-duanya dihukum mati. Wal jumhur farraqu bainahuma. Akan tetapi jumhur para ulama selain Abu Hanifah, ya, membedakan antara orang yang murtad sebelumnya muslim dan orang yang murtad sebelumnya non-muslim. Jadi sebelum non-muslim dia masuk Islam, kemudian dia keluar lagi dari Islam. Dengan orang yang dari lahir sudah Islam, kemudian dia keluar dari agama Islam. Wa ja'alut tari'u aghladu minal asli lima sabaqahu minal Islam. Dan para ulama jumhur menjadikan orang yang dari lahir Islam, kemudian dia murtad, itu lebih keras hukumannya daripada orang yang sebelumnya belum Islam. Kenapa? Karena dia dari Islam, sudah dari lahir. Walihada yuktalu birriddati anhu man la yaqtulu min ahlil harb. Ya, karena itu tetap, ya, apa namanya, dihukum mati, ya, orang-orang yang awalnya tadi dia muslim dari lahir kemudian dia murtad, ya, tetap dia dihukum mati. Mau dia laki-laki, perempuan, atau yang lainnya seperti yang tidak dihukum mati pada kafir harbi, ya, kasyaikhil fani wa zamani wal a'ma, atau orang yang sudah tua, atau orang yang cacat, atau orang yang buta, wala yuktaluna fil harb. Jadi orang yang sudah tua, orang yang cacat, orang yang buta, ya, di dalam hukum Islam kalau dia orang kafir atau non muslim yang memerangi kaum muslimin, maka apabila dia tinggal di negeri kafir harbi tadi, ya, kafir harbi itu orang kufar yang memerangi kaum muslimin, maka orang-orang ini tidak boleh dibunuh. Secara syariat mereka tidak boleh dibunuh, tidak boleh diperangi, tidak boleh karena mereka lemah, ya. Begitu juga wanita dan anak-anak. Tetapi, ya, jumhur menyebutkan apabila misalkan orang muslim dari lahir buta dia, atau orang tua tadi, atau orang yang cacat dari lahir dia sudah muslim, kemudian dia murtad. Nah, pendapat Abu Hanifah tadi, maka mereka tidak dihukum mati, ya. Karena sebagaimana wanita dan yang lainnya tadi kafir harbi tidak dihukum mati. Akan tetapi jumhur menyebutkan tidak, ya, bahwa orang yang kufur asli ini
tetap dihukum karena mereka sebelumnya sudah masuk Islam, tetapi mereka murtad setelah mereka Islam ya. Taib. Kemudian wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau memperinci lagi, yaitu Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala memperinci lagi tentang makna meninggalkan agamanya atau murtad. Ya. Saudaraku yang dirahmati Allah, apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala ini berkaitan tentang perincian hukum Islam ya, hukum materi Islam ini. Di peradilan Islam ya, atau pidana, bahasa sekarang kan pidana ya, tentang masalah kasus pembunuhan dan yang lainnya ini, atau eh, vonisnya hukum mati itu kan hakim ya, yang ditunjuk oleh pemimpin. Dalam Islam pun sama, memang yang menetapkan hukuman ini Amirul Mukminin ya, pemimpin kaum muslimin, atau naibu atau yang diwakilkannya ya, seperti hakim-hakim. Maka dia harus mengetahui harusnya perincian ini. Maka para ulama memperinci tentang bagaimana mengeksekusi tentang aturan-aturan hukuman mati. Ya, diantaranya tentang orang yang murtad ini. Maka wajib mereka seharusnya mengetahui perkara ini ya. Karena ini hukum Allah. Ini adalah hukum yang Nabi SAW diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat manusia. Agar merata kesejahteraan, ya, tegak keadilan, dan di akhirat mereka akan mendapatkan keselamatan. Maka kata beliau, perincian tentang orang yang meninggalkan agamanya, mufariqul lil jamaah, keluar dari jamaah kaum muslimin, ya dulu ala annahu lau taba wa raja'a ilal Islam lam yuktal. Menunjukkan kalau dia taubat ya dan kembali kepada agama Islam, maka dia tidak dihukum mati. Walaupun dia pernah murtad. Kenapa? Li'annahu laisa bitarikin lidinihi ba'da ruju'ihi. Karena setelah dia taubat, sudah hilang sifat murtadnya atau meninggalkan agamanya, wala mufarakin lil jamaah. Dan dia juga sudah tidak berpisah lagi dari jamaah kaum muslimin. Jadi beliau menyebutkan jika seseorang keluar dari agama Islam, lalu dia bertaubat, maka dia tidak boleh divonis hukum mati lagi. Karena sudah tidak ada sifat tarikulidininya, tidak ada sifat murtadnya atau meninggalkan agamanya. Dia sudah kembali kepada agama Islam. Tapi beliau menyebutkan tentang pendapat yang mengatakan tidak diterima tobatnya. Fa'in kila bal istisna'u hadha mimman ya'timu damuhu min ahli syahadatain yadullu ala annahu yuqtalu walau kana mukiran bisyahadatain kama yuqtalu zani al-muhsan wa qatilun nafs wa hadha an yadullu ala annal murtad la tuqbala taubatuhu. Maka sebagian ada yang mengatakan bahwasanya pengecualian dalam hadis ini, ya, Nabi kan menyebutkan tidak halal membunuh kaum muslimin kecuali, jadi Nabi mengecualikan membunuh kaum muslimin, muslim, kecuali. Artinya hukum asalnya tidak boleh darah seorang muslim ditumpahkan atau tidak boleh dibunuh, baik dihukum mati atau dengan cara yang lainnya, tidak boleh diperangi atau yang lainnya, tidak boleh, tidak halal. Dosa besar kita. Kecuali kata Nabi, as-sayyibu zani, an-nafsu bin nafsi, wa tariku lidini. Kecuali yang tiga ini. Maka pengecualian ini menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan agamanya murtad tetap tidak diterima taubatnya. Artinya tetap dia dihukum mati. Sebagaimana az-zani, sayyibu zani, al-muhsan, orang yang sudah menikah lalu berzina, kalaupun dia bertobat, tetap hakim harus memvonis dia dengan hukuman mati sebagaimana Nabi SAW telah merajam Al-Ghamidiyah dan juga yang sudah kita sebutkan ya, apa pada pertemuan yang lalu ya. Al-Ma'iz ya, Ma'iz dan Al-Ghamidiyah, perempuan Ghamidiyah dan juga Ma'iz, sahabat Ma'iz radhiyallahu taala anhuma. Dua-duanya mereka bertobat. Bahkan Nabi menyebutkan taubatnya Ghamidiyah ini kalau diberikan 70 penduduk Madinah mencukupi mereka. Tetapi Nabi tidak meninggalkan hukuman rajam terhadapnya.
Maka begitu juga yang murtad. Walaupun dia taubat, tetap tidak diterima taubatnya di sisi hakim ya. Adapun di sisi Allah, ya Allah menerima taubat hambanya ya. Tetapi di sisi hakim, walaupun dia bertobat, tetap dia harus dihukum. Karena permasalahan dia, permasalahan syariat hukum Allah. Adapun permasalahan taubatnya, Allah Subhanahu wa taala itu hak Allah, Allah yang menerima taubat ya. Jadi ini pendapat yang menyebutkan bahwa tetap tidak diterima taubatnya dan dia di apa? Dihukum mati. Kemudian sebagaimana ini diriwayatkan dari Hasan ya. Atau maknanya barang siapa yang dia murtad yang awalnya dia dilahirkan dalam Islam maka tidak diterima taubatnya. Yang diterima taubatnya siapa yang awalnya kafir, kemudian masuk Islam, kemudian dia murtad sebagaimana pendapat sebagian para ulama. Di antaranya Lais ibn Sa'ad, Imam Ahmad dalam riwayat dan juga Ishaq ya, rahimahullah taala. Kemudian beliau menyebutkan ya, wa ammal murtad fa innama qutila liwasfi qa'imin bihi fil hal wa huwa tarku dinihi wa mufaraqatul jamaah. Jadi Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala seakan-akan menguatkan pendapat yang pertama. Di awal beliau sudah sebutkan jika orang murtad ini bertobat, diterima tobatnya dan tidak dihukum mati. Kenapa? Karena sifat ya, murtadnya atau meninggalkan agama sudah hilang dengan dia bertobat. Adapun yang berzina tadi atau yang membunuh orang lain tadi tetap walaupun dia bertobat, label penzinanya atau pembunuhnya masih ada pada dirinya. Karena dia sudah menghilangkan nyawa atau yang satunya sudah memasuki kemaluan yang bukan haknya, ya. Merusak kehormatan ya, merusak keturunan itu. Adapun yang murtad tadi dia bertobat, maka ketika dia tobat dia nggak disebut lagi kafir, dia disebut muslim. Maka beliau menyebutkan wahwa tarku dini mufarqan lil jamaah sudah hilang sifatnya. Faida ada ila dinihi wa ila muwafaqatihil jamaah kalau dia bertobat kembali kepada agama Islam, kemudian bergabung dengan kaum muslimin lagi, fal wasful ladzi ubiha bihi damuhu qad intafa. Maka sifat yang halal tadinya darahnya yaitu murtad sudah hilang. Fatazulu ibahatu damihi wallahu alam. Maka hilanglah hukuman mati baginya. Artinya diterima tobatnya dan dia tidak dihukum mati. Ya. Kemudian beliau menyebutkan riwayat lain tentang sifat orang yang murtad tadi. Di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "La yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalathi khisalin." Ini juga hadis yang semakna dengan hadis Ibnu Mas'ud, tetapi ada lafaz tambahan, yaitu tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan tiga perkara. Zanin muhsan yurjam, ya, orang yang pezina yang sudah menikah tadi harus dirajam. Rajam itu hukuman mati ya. Dilempar batu ya, ditanam dia setengah badannya dilempar batu sampai meninggal. Wa rajulin qatala muta'ammidan fayuqtal dan orang yang membunuh orang lain tanpa hak dengan sengaja maka dia juga dihukum mati. Wa rajulin yakhruju minal Islam dan orang yang keluar dari agama Islam murtad. Tapi ada tambahan. Faharaballaha wa rasulahu fayuqtal. Kemudian setelah itu dia memerangi Allah dan Rasulnya maka dia harus dihukum mati. Jadi ada tambahan selain dia keluar dari Islam, dia memerangi agama Allah. Dia memerangi kaum muslimin. Ya. Maka dia harus dihukum mati. Au yuslab atau dia dihukum salib. Au yunfa minal ard atau dia diasingkan dari tanah kelahirannya atau dari tempatnya. Wa hadza yadullu ala annal murada man jama'a bainar ridda wal muharabah. Maka hadis ini menunjukkan tentang perincian hukum mati bagi orang yang murtad. Tadi harus ada tambahannya yaitu selain dia murtad, dia juga memerangi agama Allah, memerangi kaum muslimin ya. Di dalam hadis Aisyah ada lafaz yang lain. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "La yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah illa fi ihda salatin." Tidak halal darah seorang muslim yang telah bersaksi
tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, ya asyhadu an la ilaha illallah, ya bersaksi syahadatain dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, kecuali tiga perkara. Yang pertama, rajulun zana ba'da ihsanin. Ya, lelaki yang berzina setelah dia menikah, fa innahu yurjam, maka dia dirajam. Wa rajulin kharaja muhariban lillahi wa rasulihi. Dan seseorang yang keluar dari agama Allah lalu dia memerangi agama Allah dan Rasulnya, fa innahu yuqtal, maka dia juga dihukum mati, au yuslab au yunfa minal ard, atau dia disalib, ya dihukum salib atau diasingkan dari dari tempatnya, au yaqtulu nafsan fayuqtalu biha, atau seseorang yang membunuh orang lain, jiwa orang lain dengan sengaja, maka dia juga dihukum mati atau kisos, ya. Wahada, maka hadis Aisyah dengan dua lafaz ini, ya dulu ala anna man wujida minhul hirabi minal muslimin, menunjukkan siapa yang memerangi kaum muslimin, khuyyiral imamu fihi mutlaqan. Maka di dalam hadis ini menunjukkan seorang imam, pemimpin kaum muslimin, ya Amirul Mukminin, ya hakim kaum muslimin, maka dia boleh memilih untuk memponis hukum apa bagi orang yang murtad dan memerangi agama Allah. Boleh dia dihukum mati, boleh dia dihukum salib, atau boleh dia diasingkan dari kaum muslimin, ya diusir dari kaum muslimin, ya. Wa riwayatul ula qad tuhmalu ala anna al-murad bi khuruji anil Islam khuruju an ahkamil Islam. Riwayat yang pertama, maknanya bisa juga maknanya bahwasanya yang dimaksud keluar dari Islam adalah keluar dari hukum-hukum Islam. Artinya keluar dari hukum Islam, tidak mengamalkan hukum Islam. Waqad tuhmalu ala zahiriha, atau maknanya sesuai dengan zahir hadis tersebut, artinya murtadnya, keluar dari Islam, ya keluar dari agama Islam. Wa yastadillu bidzalika man yaqul, dan mereka ya berdalil dengan hadis dengan apa perkataan yang mengatakan inna ayatal muharaba tahtassu bil murtadin, bahwa ayat yang tentang muharaba itu ayat tentang orang yang memerangi agama Allah, memerangi kaum muslimin. Ya, dalam surat Al-Maidah itu ayat ke-33, ya. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ayyuqtalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfau minal ard. Kata Allah, siapa saja yang memerangi Allah dan Rasulnya dan berbuat kerusakan di muka bumi, maka dia dihukum mati, ditangkap, dihukum mati, atau disalib, atau dipotong kedua tangan kakinya secara silang, ya, kanan dan kiri atau kiri dan kanan, atau dia diasingkan dari negerinya, ya, negeri kaum muslim. Maka ayat ini ayat tentang memerangi Allah dan Rasulnya, maka sebagian mufasir, sebagian ulama mengatakan ini ayat tentang orang yang murtad. Ya, artinya makna orang yang meninggalkan agamanya, yang dihukum mati adalah orang yang meninggalkan agamanya dan dia memerangi kaum muslimin, ya. Faman irtadda wa haraba fu'ila bihi ma fil ayah. Siapa yang murtad dan memerangi, maka dia harus dihukum sebagaimana yang ada di dalam ayat tersebut, surat Al-Maidah ayat ke-33 tadi, ya. Waman haraba min ghairi riddah. Adapun siapa yang memerangi kaum muslimin tanpa murtad, jadi ada juga dia muslim tapi dia melawan kaum muslimin, melawan pemimpin kaum muslimin, berontak dia sebagai bugot, ya, sebagai pemberontak. Tapi dia muslim, ukimat alai ahkamul muslimin minal kisos, maka dia tidak dianggap murtad dan tidak langsung dihukum mati, tetapi dihukum sesuai hukum keadaan apa perbuatan dosanya atau perbuatan kejahatannya, ya. Kalau dia membunuh orang maka dia harus dikisos, ya, wal qat'u fis sariqah. Tapi kalau dia tidak membunuh, hanya mencuri, maka dia di dipotong tangan. Wa hadza riwayatun an Ahmad, ya. Dan ini riwayat dari Imam Ahmad, ya. Sebagaimana juga perkataan sebagian para salaf, inna ayatal muharabah tahtasu bil murtaddin. Bahwasanya para salaf juga mengatakan ayat tentang memerangi agama Allah di ayat tersebut, Al-Maidah ayat ke-33 tersebut, ayat itu ayat khusus tentang orang yang murtad. Kemudian, hadis Ibnu Mas'ud,
hadis Ibnu Mas'ud ya hadis ke-14 yang kita pelajari saat ini dari hadis Arba'in atau Jami'ul Ulum wal Hikam, labduhu lah ikhtilafa fihi, maka lafaznya tidak ada perselisihan para ulama. Wa huwa thabitun muttafaqun ala sihhatihi. Ya. Dan dia tabit, hadis yang kuat yang disepakati tentang kesahihannya, ya. Akan tetapi, nah kemudian setelah Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala memperinci tentang tarikul lidini dan hubungan hadis ini atau makna meninggalkan agama dengan ayat memerangi Allah dalam surah Al-Maidah ayat 33, beliau membawakan perkataan para ulama, beliau menyebutkan bahwa hukuman mati ya tidak hanya terbatas pada tiga perkara ini saja di dalam syariat Islam. Artinya di dalam Islam, hukuman mati dalam peradilan Islam ya, seorang hakim atau seorang amirul mukminin, seorang pemimpin kaum muslimin ya, yang dia memiliki kekuasaan amanah yang diberikan Allah ya, kekuasaan kerajaan atau kepemimpinan kepadanya ya. Yang zaman kita ini masing-masing metodenya ya. Ada yang kepresidenan, ada yang perdana menteri, ada yang kerajaan dan seterusnya. Selama dia pemimpin kaum muslimin, dia memiliki wewenang, memiliki otoritas kekuasaan, maka apa namanya, dia juga boleh menghukum ya dengan apa? Dia juga punya otoritas, maksudnya wewenang dalam peradilan tersebut ya, dalam putusan hukum vonis kepada orang yang melakukan kejahatan, maka ya dia harus mengamalkan hadis Ibnu Mas'ud ini. Tetapi Ibnu Rajab rahimahullah taala mengatakan hukuman mati tersebut tidak terbatas pada tiga perkara ini. Innahu qad warada kutilal muslimu bi ghairi ihda hadhil isoli taala. Karena ada hadis-hadis yang lain yang menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya menghukum mati bagi orang yang melakukan kejahatan tiga perkara ini, zina muhson, membunuh atau murtad, tetapi juga ada perkara lain yang dia juga dihukum mati. Apa saja itu? Beliau memperincinya. Yang pertama, famin hafil liwab. Di antaranya perbuatan liwab, yaitu perbuatan kaum kaum Lut, ya, homoseksual dan yang semisalnya. Jadi homoseksual di dalam syariat Islam, apa ponis bagi orang yang melakukan perbuatan ini? Di dalam syariat Islam, hukumannya hukuman mati. Qad ja'a min hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dari Nabi SAW, dia berkata, uqtulul fa'ila wal maf'ula bihi. Maka hukum mati bagi orang yang melakukan dan orang yang dilakukan. Yang maksudnya kedua pelaku ini. Dua-duanya ridho, dua-duanya mau ya melakukan homo tersebut. Maka dihukum mati. Ya, ini hukum mati ya, selain tiga perkara tadi. Di antaranya adalah homoseksual. Wa akhadha bihi katsirun minal ulama, dan ini pendapat banyak para ulama ya. Seperti Imam Ahmad, Imam Malik. Wa qalu innahu mujabun lil qatli bi kulli halin. Muhsanan kana au ghairu muhsin. Muhsan. Sungguh kata kata mereka ya para ulama, orang yang melakukan perbuatan homoseksual tersebut mereka dihukum mati ya oleh hakim ya. Sama saja mau dia sudah menikah atau belum menikah. Jadi kalau zina tadi dibedakan antara yang belum nikah, muhson dan goir muhson, ya yang goir muhson dicambuk 100 kali kemudian diasingkan, yang muhson dirajam. Tetapi kalau homo, maka mau dia menikah, mau dia belum nikah, di dalam Islam dihukum mati dia. Sama saja. Waqat ruwiya an Utsman radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala, dan diriwayatkan dari Utsman dia pernah berkata, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi arba. Tidak halal darah seorang muslim kecuali 4 perkara yang menghalalkan darah. Pada qara salasa, maka disebutkan 3 yang sebelumnya ya. Wazada, dan ditambah wa rajulun amila amala qaumi lutin, dan seseorang yang melakukan perbuatan kaum Lut yaitu homoseksual. Jadi homoseksual dalam Islam itu dihukum mati. Tapi ingat ya,
Peradilan dalam Islam tidak sembarangan, tidak tidak semua orang bisa melakukannya. Ini dilakukan oleh pemimpin kaum muslimin ya dengan kaidah-kaidah dawabitnya ya, ya, dan apa ya yang kita ketahui ada eh, apa namanya ada eh, teknik-tekniknya ya, tidak sembarangan. Tetapi secara syariat Islam dia dihukum mati. Wa minha man atada tamahram. Di antaranya adalah orang yang menzinahi mahramnya, yang menzinahi mahramnya atau berhubungan dengan mahramnya. Baik itu orang tuanya, ibunya, adik perempuannya, bibinya, baik dari ayah atau ibunya, atau neneknya. Selama itu mahramnya, atau anak saudaranya, anak saudara laki atau keponakannya ya, dia datang atau istri ayahnya yang sudah jadi mahram dengannya ya. Wa qad ruwiya al-amru bi qatlihi wa rawa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qatala man tazawwaja bimra'atin abihi. Nabi menghukum mati orang yang menikahi istri ayahnya. Dan Allah di dalam Al-Quran menyebutkan, wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Janganlah kalian menikahi istri ayah-ayah kalian, ibu tirinya kalau bahasa sekarang. Kecuali apa yang sudah kalian lakukan dahulu di zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah dulu, istri ayahnya itu ya turun ranjang istilahnya diwariskan ke anaknya ya. Istri ibu tirinya ya, bukan ibu kandungnya. Ya, kalau ibu tirinya ya dihukum mati, apalagi kalau ini ibu kandungnya. Na'udzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam ya. Wa akhadha bidzalika ta'ifatun minal ulama dan pendapat ini pendapat kebanyakan para ulama wa aujabu qatlahu mutlaqan muhsanan kana au ghairu muhsan. Maka ini seperti homo tadi. Mau dia muhson atau ghair muhson, atau menikah atau belum menikah, selama dia mendatangi farj atau mendatangi kemaluan mahramnya, siapapun dia, ya, maka dia dihukum mati di dalam Islam. Wa minha, dan diantaranya as-sahir, penyihir. Oh, bahasa kita sekarang dukun, dukun santet dan yang lainnya. Di dalam Islam, ya, dukun santet itu atau penyihir itu dihukum mati. Hadis Jundub radhiyallahu taala anhu secara marfu artinya sampai kepada Rasulullah SAW, Nabi bersabda, haddus sahir dorbatun bisaif. Had sa'ir atau ponis bagi orang yang melakukan sihir dorbatun bisaif, dipenggal lehernya atau dihukum mati. Ya. Wa minha, dan diantaranya qatlu man waqa'a ala bahimatin. Dihukum mati siapa yang menzinahi hewan ternak. Ya. Subhanallah, para ulama sudah menyebutkan perkara ini. Wa qala bihi ta'ifatun minal ulam, dan ini pendapat para ulama. Bagi siapa orang yang menzinahi hewan ternak, ya, nasallallahu alaihi ya, ini perbuatan yang busuk ya, sangat menjijikkan ya, dia dihukum mati juga. Wa minha man tarakas shalah, dan diantaranya siapa yang meninggalkan sholat ya, dengan malas sengaja, dan ini sudah kita sebutkan perkara tentang meninggalkan sholat ini pada hadis kedua kalau nggak salah ya, hadis Jibril alaihissalam yang masyhur itu tentang syariat salat, atau hadis eh, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu tentang bunyal Islamu ala khamsin ya, tentang penjelasan syariat rukun Islam tentang sholat, di mana para ulama eh, sepakat dan juga khilaf dalam beberapa perincian tentang meninggalkan sholat ya. Siapa yang ingin mendengarkan ya kembali ke penjelasan hadis yang kedua kalau nggak salah ya. Fa innahu yuqtalu 'inda katsir minal ulama. Ya, kebanyakan para ulama dia dihukum mati. Nah, artinya kalau dia sengaja meninggalkan sholat, ditangkap dulu, kemudian disuruh taubat, kemudian disuruh taubat dan melaksanakan. Kalau dia tidak mau, kemudian dia tetap kekeh malas tidak mau sholat, dengan syarat dia tidak mengingkari kewajiban sholat ya. Kalau dia mengingkari kewajiban sholat ini lain lagi hukumnya, berarti dia sudah murtad karena dia mengingkari rukun Islam. Dia tidak mengingkari, maka dia dihukum mati. Tetapi dia tidak dihukumi murtad. Ya, dan ini sudah kita sebutkan kata beliau. Dan di antaranya, ya,
Hukuman mati bagi siapa? Qatlu syaribil khamri fil marrati rabi'ah. Yaitu dihukum mati orang yang meminum khamar pada putusan keempat kali. Maksudnya, dia pernah tertangkap sekali minum khamar di had, dihukum cambuk. Yang 40 apa? Cambukan itu. Kemudian ditangkap lagi, dicambuk lagi yang kedua. Kemudian balik lagi dia minum lagi pada hari-hari atau minggu atau tahun-tahun berikutnya, dicambuk. Sudah 3 kali. Yang keempatnya dia tetap minum khamar. Maka ada yang mengatakan, yang keempat kali ini dia dihukum mati. Waqad waradal amru bihi an Nabi SAW min wujuhin muta'addidah. Dan perintah ini datang dari Nabi pada beberapa hadis yang berbeda-beda ya. Akan tetapi sebagian ulama mengatakan ya bahwasanya wa aktsarul ulama ala annal qatla intasakh. Para ulama menyebutkan bahwa hukum bagi orang yang meminum khamar pada kali yang keempat dihukum mati ini sudah dihapus hukumnya. Artinya sudah tidak diberlakukan lagi hukumnya di dalam syariat Islam. Mengapa? Karena diriwayatkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ata bisyaribi fil marrati rabi'ah. Pernah didatangkan, ditangkap lah ya, pelaku peminum khamar di zaman Nabi SAW pada keempat yang kalinya. Jadi dia sudah sering ditangkap, dicambuk, sampai keempat kali. Kemudian falam yaktulhu. Kemudian Nabi tidak menghukum mati orang sini. Tetap hadnya adalah dicambuk. Di dalam Sahih Bukhari ya, disebutkan anna rajulan kana yutabihin nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil khamri. Ada seorang ditangkap minum khamr di zaman Nabi SAW. Lalu Nabi menhadnya, menghukumnya, mencabuknya ya. Fala'annahu rajulun. Lalu orang pun melaknat orang ini. Dikatakan ma'aktsara ma yutabi. Orang ini kok nggak bosen-bosennya, dia lagi ya. Maksudnya dilaknat ya. Maka Nabi pun marah. Nabi mengatakan la tul'inu. Jangan kalian melaknatnya. Fa innahu yuhibbullah wa rasulah. Karena dia walaupun berdosa, dia di dalam hatinya mencintai Allah dan Rasulnya. Tapi syahwatnya, nafsunya dia senang minum minum khamar. Jadi meminum khamar, Ibnu Rajab rahimahullah taala menekankan bahwa walaupun ada pendapat para ulama, tapi yang lebih kuat dia tidak dihukum mati, walaupun dia berkali-kali. Wa qad ruwiya qatlus sarik fil marratil khamisah, dan diriwayatkan juga hukuman mati bagi pencuri yang kelima kali. Jadi sekali dia ditangkap, dipotong tangannya. Kali yang kedua ditangkap, dipotong silang ya kakinya. Kali yang ketiga ditangkap, dipotong tangan sebelahnya. Kali yang keempat dipotong kakinya. Udah nggak bisa apa sebenarnya, tapi masih mencuri. Yang kelima kalinya dia di apa namanya di dihukum mati ya. Wakilat inna ba'dul fuqaha zahaba ilai. Sebagian fuqaha berpendapat pada pendapat ini ya. Di antaranya, di dalam syariat Islam, apa saja yang dihukum mati? Sebagaimana diriwayatkan dari Nabi SAW, "Idza buyi ali khalifataini, faqtulul akhara minhuma." Apabila ada dua khalifah yang dibaiat, maka wajib salah satunya harus dihukum mati. Karena tidak ada dua pemimpin dalam satu wilayah. Nggak boleh ada dua khalifah. Nggak boleh ada dua penguasa. Karena akan rusak, akan hancur, akan saling berperang satu sama lainnya. Dan mereka akan saling mengalahkan. Maka kerusakannya lebih besar ini. Akan menyebabkan apa? Pembunuhan, akan menyebabkan peperangan, banyak kematian. Maka Nabi SAW mengatakan, faktulu al-akhar minhuma. Salah satunya harus dihukum mati. Jadi nggak boleh ada dua pemimpin. Harus satu ya pemimpin. Yang boleh wakil. Kalau wakil nggak apa-apa. Tapi kalau dua-duanya pemimpin itu nggak boleh. Wa minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam, di antaranya ya, yang apa ada hukuman mati dalam Islam, man atakum wa amrukum jami'un ala rajulin wahid. Fa'arada an yashukka asakum au yufarriqa jama'atakum faqtuluh. Siapa yang mendatangi kalian lalu menyuruh kalian untuk mengikuti seseorang, memberontak. Ya, sudah ada pemimpin kaum muslimin. Wajib kita mentaati dan mendengar. Tiba-tiba ada orang lain membawa satu orang yang dia segani atau yang dia sukai
atau kelompoknya banyak, lalu dia mengatakan, ayo kita angkat dia, kita berbaiat kepadanya, kita kalahkan pemimpin yang lama ini. Jadi ini mengajak memberontak, maka orang ini juga harus dihukum mati di dalam Islam. Wa minha man syahara silah. Di antaranya dihukum mati orang yang mengangkat senjatanya, ya, menakut-nakuti kaum muslimin dengan senjatanya tersebut, maka dia juga ditangkap oleh penguasa lalu dihukum mati. Karena dia berniat dengan senjata itu ingin membunuh kaum muslimin, maka dia dihukum mati juga. Waqad sahani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man kutila duna malihi fahuwa syahid. Juga termasuk hukuman mati ya, eh, bagi orang yang nah, hadis ini menunjukkan barang siapa yang terbunuh ya, karena hartanya, artinya dia dibunuh oleh perampok untuk melindungi hartanya, dia mati syahid. Ya. Fa iza urida malul mar'u au damuhu dafa anhu bil ashal. Maka yang sahih ya, apabila seseorang ada yang menginginkan hartanya, ada orang-orang datang ke rumah kita atau ke kendaraan kita atau orang ingin merampok harta kita lah. Maka yang sahih ya hendaklah dia melawannya atau defensif ya, membela diri bil ashal dengan cara yang paling mudah. Jangan langsung membunuhnya maksudnya. Yaitu dengan cara apa? Kalau diteriakkan dia takut lari ya sudah. Misal kita teriakan maling, maling, rampok, lalu dia lari takut ya sudah. Tapi kalau diteriakkan maling, rampok dia masih ngelawan, maka boleh kita menjaga diri ya. Maka misalkan kita dengan menakut-nakutinya dia takut, maka cukup. Jangan sampai kita kejar lalu kita bunuh ya itu tidak tidak apa namanya tidak tepat. Wa dhahaba ta'ifatun ila anna man arada malahu aw damahu ubiha lahu qatluhu ibtidaan. Sebagian para ulama ya mengatakan jika ada seseorang yang ingin merampok kita atau ingin membunuh kita, maka dibolehkan dia melawannya dan menghukum mati orang tersebut secara pertama ya. Wadakhala ala ibni Umar lisan. Ya, diriwayatkan bahwa ada pencuri ya, yang ingin mencuri harta Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Faqama ilaihi bisayfi saltah. Maka Ibnu Umar langsung mengambil pedangnya dan hampir membunuh orang tersebut ya. Falaula annahum halu bainahu laqatalahu. Kalau bukan karena ada penghalang antara Ibnu Umar radhiyallahu taala dan orang ini, pasti orang ini sudah dihukum mati oleh Ibnu Umar. Ya, ini menunjukkan di dalam syariat Islam boleh membela diri ya dengan apa membela bagi orang yang ingin menghilangkan nyawa atau harta kita lalu kita membela diri dan kita menghukum matinya di dalam syariat Islam ya. Nah, kemudian selanjutnya yang dibolehkan atau hukuman mati dalam Islam yang dihalalkan untuk dihukum mati qatlul jasusil muslim idza tajassasa lil kufari alal muslimin, yaitu menghukum mati mata-mata al jasus ya, mata-mata apa bahasa kita sekarang itu ya mata-mata ya. Mata-mata dari orang kafir yang memata-matai kaum muslimin. Ketika tertangkap dan ternyata dia adalah jasus, mata-mata ya dari orang-orang kafir yang memata-matai kaum muslimin, maka pemimpin kaum muslimin boleh menghukum mati orang ini. Kemudian setelah menyebutkan beberapa hukum materi ya istilah sekarang mungkin ya, beberapa perincian hukuman mati bagi pelaku-pelaku kejahatan yang sudah disebutkan dalam syariat Islam yang disebutkan dari hadis-hadis dan juga perkataan para ulama tentangnya. Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah taala mengatakan wa'lam anna min hadhil ahadits al-madhkurah ma la yasihu wa la yu'rafu bihi qailun mu'tabar. Hadis-hadis yang kita sebutkan tadi, ya, yang beliau sebutkan tadi, sebagian hadisnya ada yang tidak sahih. Jadi tidak bisa dijadikan pegangan untuk hukuman mati, maksudnya itu. Dan tidak
tidak muktabar ya. Seperti hadis man daraba abahu faktuluhu. Siapa yang membunuh ayahnya maka hukum matilah dia. Atau hadis qatlus sarik fil marratil khamisa, yaitu hukuman mati bagi orang yang mencuri di kelima kalinya. Maka itu tidak sahih dan tidak bisa dijadikan pegangan sebagai hukum ya, sebagai hukum Islam. Ini maksud beliau. Jadi memang harus diperinci dan diperkuat lagi tentang dalil-dalil tersebut. Kemudian beliau menyebutkan wabakian nusus, adapun nas atau dalil-dalil sebagian yang lainnya, kulluha yumkinu radduha ila hadis Ibni Mas'ud. Maka mungkin semuanya bisa kita kembalikan kepada hadis utama yang kita bahas pada pertemuan kali ini, itu hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, hadis yang ke-14 ya. Wadhalika anna hadis Ibn Mas'ud tadammana annahu la yustabahu damul muslim illa bi ihda salati khisal, karena hadis Ibn Mas'ud menyebutkan tidak halal darah seorang muslim kecuali tiga perkara, yaitu imma yatruku dinahu wa yufariku jama'atil muslimin, kecuali dia meninggalkan agamanya atau keluar dari jamaah kaum muslimin, maka masuk di dalamnya seperti tadi ya, orang yang mengangkat senjata, orang yang dua khalifah yang dibaiat, karena ini berdampak pada meninggalkan jamaah kaum muslimin ya, termasuk dalam hadis ini gitu. Atau orang yang memata-matai kaum muslimin ya. Wa imma an yazni wa huwa muhsan, atau yang kedua hadis Ibnu Mas'ud menyebutkan dia berzina, zina muhsan, maka termasuk padanya liwat, termasuk padanya apa tadi? Mendatangi mahramnya, yang menzinahi mahramnya, atau mendatangi hewan ternak atau yang lainnya, itu dimasukkan kepada perkara ini zina muhsan. Maksudnya apa? Dia mendatangi kemaluan yang bukan haknya, yang tidak dihalalkan baginya, yang merusak kehormatan. Maka hadis-hadis yang sebelumnya itu bisa dibawa kepada hadis ini, maksudnya itu. Maksud beliau eh, intisarinya hadis Ibnu Mas'ud ini. Wa imma an yaqtula nafsan bi ghairi haqqin, atau membunuh orang tanpa hak ya. Membunuh orang tanpa hak ya. Seperti tadi ya, menakut-nakuti kaum muslimin, mengangkat senjata, dia menakut-nakuti kaum muslimin dengan senjatanya ya. Maka beliau pun menjelaskan tentang bahwa tidak boleh, tidak halal ya, atau tidak boleh menghukum mati kaum muslimin, atau tidak halal darah kaum muslimin, tidak boleh membunuh kaum muslimin kecuali tiga perkara ini, yaitu meninggalkan agamanya, termasuk meninggalkan sholat itu tadi kan, itu dimasukkan dalam meninggalkan agamanya ya. Kemudian intihakul fadil muharram, atau merusak ya kehormatan eh, yang diharamkan, yaitu merusak kehormatan, mendatangi kemaluan yang bukan halal baginya, atau membunuh kaum muslimin ya. Kemudian beliau memperinci tentang mengapa dihukum mati. Yang pertama tentang atau merusak kehormatan tadi ya, kemaluan yang bukan halal ya, yang diharamkan. Beliau menyebutkan bahwasanya kenapa muhsan itu dihukum mati ya. Fa innal muhsan qad tamat alaihi nikmah. Karena dia sudah mendapatkan nikmat, sudah menikah. Binaili hadhi syahwa bin nikah, yaitu mendapatkan nikmat ya, dengan syahwatnya itu yang halal ya, dengan nikah yang sahih ya. Fa idza ataha ba'da dzalika min farjin muharram alaihi ubihadamu. Apabila dia mendatangi kemaluan yang tidak dihalalkan baginya, yang diharamkan, maka dihalalkan darahnya. Dan termasuk mendatangi fard la yustabahu bihalin, yaitu kemaluan yang tidak dihalalkan pada keadaan apapun, seperti homo ya, tidak halal, atau tadi mendatangi atau berzina dengan mahramnya ya, atau hewan tadi, maka tetap dia dihukum mati karena dia masuk pada mendatangi kemaluan yang bukan halal, ini merusak ya, merusak nasab, merusak rumah tangga dan yang lainnya, banyak kerusakan-kerusakan yang lain yang terjadi yang kita saksikan saat ini ya, nasallallahu salam wal afiyah.
Kemudian adapun menumpahkan darah yang haram, ya beliau menyebutkan ya, kenapa dihukum mati? Karena agar tidak terjadi pertumpahan darah yang lainnya, tidak terjadi peperangan, pembunuhan dan yang lainnya. Ya seperti Buhot yang memberontak atau dua pemimpin tadi, dua khalifah atau eh, menghasut orang untuk memberontak, yang membawa satu pemimpin memberontak dan yang lainnya. Itu semua intinya adalah menjaga darah kaum muslimin. Ya, termasuk kisos. Dengan adanya kisos ini kan jadi tenang. Keluarga yang korban itu menjadi tenang. Tidak ada balas dendam lagi. Nyawa dibalas nyawa. Selesai. Tapi kalau tidak kan, buntutnya nanti akan ada dendam anaknya. Kemudian menyerang lagi kampungnya dan seterusnya. Nasallallahu ya. Baik, kemudian beliau menjelaskan ini tentang perkara-perkara yang sudah kita sebutkan tadi ya, seperti syahrus silah yaitu mengangkat senjata, qat ut-thariq ya, qat ut-thariq itu membegal ya. Beliau menyebutkan tentang perkara ini ya, memerinci perkara ini mungkin kita tidak apa, kita lewatkan saya sudah kita sebutkan itu. Kemudian tentang meninggalkan agama ya, perinciannya sudah kita sebutkan juga ya. Walaupun KTP-nya Islam, ngaku Islam ya, kalau dia mencela Allah, mencela Rasulnya, maka tetap dia dianggap meninggalkan agama Islam. Walaupun dia syahadatain dan KTP-nya Islam. Seperti juga dia menghina mushaf, melempar mushaf di tempat yang kotor, atau menentang perkara-perkara syariat Islam. Kemudian beliau menyebutkan di sini, "Wamin hadzal bab," termasuk meninggalkan agama itu, maqalahu katsirun minal ulama fi qatlid da'iyati ilal bid'ah. Ya, beliau menyebutkan sebagian besar para ulama menyebutkan boleh juga dihukum mati bagi dai-dai, penyeru-penyeru kepada kebid'ahan, kebid'ahan munkar yang menyesatkan, merusak akidah kaum muslimin ya, seperti Syiah, Rafidhah, kemudian Khawarij, kemudian apa? eh, Mu'tazilah ya, kemudian Murji'ah, kemudian Qadariyah ya. Paham-paham ini adalah paham-paham yang merusak akidah kaum muslimin ya, memecah belah kaum muslimin. Fa innahum nadharu ila anna dzalika syabihun bil khuruji anidin. Kenapa mereka juga harus dihukum mati menurut para ulama ya yang disebutkan Ibnu Hajar dalam kitab ini? Karena dia disamakan seperti orang yang keluar dari agama. Kenapa? Dari'ah. Karena itu sebagai dari'ah. Sebagai apa? Eh, sebagai penghalang wasilatun ilahi. Jangan sampai dia wasilah ya, dari'ah wasilah ya. Jangan, karena itu akan membawa orang keluar dari agamanya. Dengan kebid'ahan itu akan menyebabkan orang rusak akidahnya ya. Menyebabkan apalagi bid'ah itu sampai bid'ah yang mukaffirah ya. Bid'ah yang menyebabkan dia rusak i'tiqadnya, agamanya. Maka saddu zari'ah di antara bentuk supaya jangan rusak akidahnya, maka dai-dai yang mengajak kepada kebid'ahan ini juga dihukum mati oleh hakim kaum muslimin ya. Sebagian ulama, mengapa mereka dihukum mati? Beliau menyebutkan tentang sebabnya. Sebagian ulama mengatakan para dai ini yang mengajak kepada kebid'ahan ini mereka juga murtad. Artinya berarti nih bid'ah yang pada mukaffirah, bid'ah yang karena bid'ah itu bertingkat-tingkat ya. Ada yang keluar dari agama Islam, ada yang tidak ya, hanya dosa besar. Ya, maka yang dimaksud kufar di sana adalah yang keluar dari dalam agama Islam. Seperti Khawarij. Para ulama menghukumi Khawarij pun khilaf ya. Tidak serta-merta kebid'ahan apa akidah Khawarij mereka itu mereka keluar dari Islam enggak. Ada tingkatannya. Adapun kalau nggak salah
firqah Khawarij Maimunah ya, ada firqah Khawarij yang bernama Maimunah ya, apa firqah kelompok yang bernama Maimunah, para ulama menghukum mereka murtad. Kenapa? Karena firqah ini, kelompok ini mengingkari surat Yusuf ya, mengingkari surat Yusuf, mengingkari Al-Qur'an, maka mereka dianggap. Adapun yang lainnya tidak bertingkat-tingkat. Sebagian mengatakan innama yuktaluna li fasadihim fil ardi. Mengapa mereka dihukum mati juga ya? Dai-dai yang mengajak kepada kesesatan ini karena mereka merusak di muka bumi ya. Sebagian ulama mengatakan in da'au ila mahum alaihi kutilu ya, au kutalu ya. Jika mereka mengajak manusia kepada kesesatan mereka, maka dihukum mati. Wa in adharuhu walam yad'u ilaihi, tetapi kalau dia hanya mengamalkan untuk dirinya sendiri dan tidak mengajak kepada orang lain, lam yuqatilu, maka tidak perlu dihukum mati. Dan ini nas dari Imam Ahmad dan Ishaq ya. Sebagian berpendapat ya tidak langsung dihukum mati sampai mereka sampai pada derajat dihalalkan untuk dihukum mati bagi mereka. Ya. Jadi tidak sampai pada hukum mati ya. Orang yang menyuruh kepada kebid'ahan tidak dihukum mati sampai kebid'ahannya itu mengarah kepada atau perbuatannya itu mengarah kepada dihalalkan hukuman mati bagi mereka. Ya. Kemudian Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah taala menyebutkan setelah mendatangkan riwayat ini yang menunjukkan kata beliau dengan dalil-dalil yang ada ini menunjukkan bahwa menghukum mati mubtadi atau dai yang mengajak kepada kesesatan tadi. Idza kana qatluhu yakufu syarrahu anil muslimin. Dengan syarat apa tadi? Dengan menghukum dia itu akan mencegah keburukan dia terhadap kaum muslimin dan menghilangkan fitnah ya. Seperti Jaham bin Sofwan ya dan Ja'ad bin Dirham ya di masanya mereka dihukum mati dipenggal ya. Karena mereka membawa kebid'ahan tentang kesesatan tentang asma apa itikad asmaul husna. Mereka menolak meyakini asmaul husna dan sifat-sifat Allah. Maka di zamannya dia dihukum mati dipenggal ya. Di hari kaum muslimin menyembelih hewan ternak, maka khalifah saat itu menyembelih Jaham bin Sofwan. Maka beliau menyebutkan ya perincian ini termasuk tadi ya hukuman mati bagi dai yang mengajak kepada kesesatan, yang mungkar, yang merusak kaum muslimin. Semua ini menunjukkan bahwa nas-nasnya itu kembali kepada hadis Ibnu Mas'ud ini. Ya, jadi dari tiga ini ternyata perinciannya banyak ya. Tidak hanya tiga perkara ini, ada perkara-perkara lain yang juga semakna dengan tiga hal ini, yaitu zina muhson tadi, membunuh jiwa tanpa hak, dan juga keluar dari agama atau berpisah dari barisan kaum muslimin. Kemudian perkara yang terakhir ya, Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala menyebutkan bahwa hadis Ibnu Mas'ud ini banyak dari para ulama mengatakan hadis ini dihapus hukumnya, mansukh, atau hadis-hadis afwan ya, hadis-hadis yang lain tadi ya, hadis-hadis yang lain tadi itu tentang hukuman-hukuman mati yang disebutkan ya, seperti liwat atau yang lainnya itu sudah dihapus hukumnya dengan hadis Ibnu Mas'ud ya. Tetapi Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala membantahnya ya dengan dalil yang kuat. Beliau mengatakan yang pertama hadis Ibnu Mas'ud kana mutaakhiran antil kan nususi kulliha. Ay la yu'lam anna hadis Ibnu Mas'ud mutaakhiran antil kan nususi kulliha. Artinya kalau hadis yang lain dihapus hukumnya oleh hadis Ibnu Mas'ud, ternyata hadis Ibnu Mas'ud bukanlah hadis yang terakhir. Karena Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu termasuk sahabat muhajirin yang sudah beriman semenjak di kota Mekah. Ini menunjukkan hadis ini kalau dia menghapus hukum sebelumnya
aneh gitu karena hadis ini lebih datang lebih dahulu gitu. Harusnya yang menghapus itu yang terakhir. Ya, jadi dalam syariat itu ada nasih dan mansuh ya. Nasih itu yang menghapus, mansuh yang dihapus. Di antara syarat nasih dan mansuh itu hendaklah nasih itu atau yang menghapus harus datang kemudian. Karena nggak mungkin yang menghapus itu datang lebih dahulu, yang dihapusnya kemudian. Ini tidak masuk akal ya. Bagaimana yang datang kemudian yang dihapus, yang dahulunya yang menghapus. Yang menghapus itu pasti yang datang setelahnya ya. Jadi kata beliau, hadis Ibnu Mas'ud ini bukanlah menghapus hadis-hadis yang lain. Artinya hadis-hadis yang lain juga tetap berlaku gitu, tetap berlaku, bisa diamalkan hukumnya ya. Kemudian yang kedua, al-khas la yunsakhu bil am. Yang khusus tadi seperti liwat, mendatangi mahram atau yang lainnya ya. Itu yang khusus tadi itu tidak bisa dihapus oleh yang am. Karena yang khusus ya bisa diamalkan ya, dengan yang khusus. Nah, ini perincian tentang kaidah-kaidah tentang nasi dan mansukh ya, tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan hadis ya. Yang mungkin kita tidak perlu memperpanjangnya ya. Ini juga beliau membawakan dalil-dalil yang menguatkan pendapat bahwa hadis Ibnu Mas'ud itu tidaklah menghapus hadis-hadis yang sebelumnya. Artinya hadis-hadis sebelumnya itu tetap berlaku ya. Nah, ala kulli hal, mungkin ini bisa kita sampaikan ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik dan hidayah kepada kita semua. Semoga Allah mengampuni kesalahan dan dosa kita dan semoga Allah memperbaiki hati, lisan dan amal soleh kita. Juga semoga Allah memperbaiki anak cucu keturunan kita. Kami mohon maaf kalau ada kesalahan. Zada nas'alullah salam wal afiyah wa an yuslih lana sya'nana kullah wa la yakilna ila anfusina tarfata ain wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Naam, tafadhal Syekh Muhammad. Baik, alhamdulillah syukron Ustaz atas materi yang sudah disampaikan. Afwan Ustaz, apakah kita buka sesi tanya jawab Ustaz? Naam, Afwan Ustaz, tafadhal kita satu buka sesi atau tanya dua jawab. pertanyaan. Betul. Baik, saya persilakan kepada para jemaah kajian buku mengaji, boleh raise hand jika hendak bertanya secara langsung atau bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat. Baik, alhamdulillah sudah ada satu orang yang raise hand. Kami persilahkan pada Abi Yahya untuk bertanya kepada Ustadz. Fadol. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakallah ya Syekh. Ustadz, ini Muhammad. mohon maaf apa agak berisik sedikit karena ini di luar ini lagi pada ada orang lagi dangdutan. Ini mohon maaf Ustadz kalau Naam. agak terganggu sedikit saat ya. Saat saya ingin bertanya, ah, bagaimana hukuman mati untuk koruptor itu bagaimana Ustadz? Itu yang pertama. Kalau ditinjau dari syariat Islam, kan kalau misalnya koruptor itu kan sama dengan mencuri, Ustadz, yang merampok, jadi dipotong tangannya. Tapi kalau koruptor ini kan extraordinary crime gitu, itu miliaran, nggak kira-kira ngerampoknya. Itu bagaimana Ustadz? Kalau ditinjau dari apa hukuman mati untuk koruptor kalau ditinjau dari syariat Islam itu yang pertama. Yang kedua Ustadz, eh, apa dalam syariat Islam itu diperbolehkan melaksanakan hukuman gantung sebagaimana yang saat ini kayaknya masih diterapkan di negara-negara Islam seperti di Malaysia. Malaysia hukuman gantung. Misalnya hukuman untuk apa para gangster misalnya. Kalau di sini ini apa ormas-ormas yang suka malak-malak preman-premanisme gitu Ustaz.
Kalau di yang apa yang saya baca gitu ya di Malaysia itu masih menerapkan hukuman itu, hukuman gantung. Lalu untuk siapa lagi ya yang ini? Lalu untuk ini Ustadz pengedar narkoba, saya lupa pengedar narkoba itu bagaimana Ustadz kalau ditinjau dari syariat Islam? Itu saja Ustadz dua pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Naam, eh jazakallah khair ya kepada Abi Yahya. Semoga Allah menambahkan taufik dan hidayah kepada antum dan kepada kita semua. Tapi yang pertama, ya, hukuman mati. Yang pertama ya, ini adalah hukuman yang ditetapkan Allah dan Rasulnya. Maka wajib ya, sebagai seorang yang Muslim, orang yang beriman, mereka menerapkan, ya, meyakini, kemudian berusaha menerapkan apa yang Allah dan Rasulnya syariatkan. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Allah berfirman, wa ati'ullah ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Allah berfirman, afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Dan ayat-ayat yang lainnya. Jadi, hukuman mati ini harus sesuai dengan apa yang Allah syariatkan dan apa yang Rasulnya syariatkan. Ya. Karena ini permasalahan darah kaum muslimin, tidak boleh sembarangan. Maka kalau di dalam syariat Islam, mencuri itu hukumannya adalah dipotong tangannya. Dan ini pun ada kaidahnya, ada dawabitnya, nggak sembarangan langsung diterapkan seperti misal mencuri pakaian, mencuri makanan, atau mencuri apa di swalayan misalkan lalu dipotong. Enggak seperti itu. Ada ada ininya, ada apa istilah peradilan itu ya, ada hukum acaranya lah. Ada dalam Islam juga ada hukum acaranya, ada ininya gitu, ada tahapannya, nggak segampang itu ya. Dalam Al-Quran Allah sebutkan wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma jaza'am bima kasaba nakala minallah wallahu azizun hakim dalam surah Al-Maidah. Pencuri laki-laki dan perempuan yang semakna dengan pencuri ya, yang mencuri, maka hukumannya apa? Potong kedua tangannya sebagai balasan atas perbuatan mereka, hukuman dari Allah dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka tidak boleh hukuman potong tangan ini lalu diubah menjadi hukuman mati misalkan. Secara syariat tidak boleh serta-merta seperti itu ya. Adapun kalau dia sampai pada yang kesekian kalinya ya, seperti yang kita sebutkan kesekian kalinya, seperti yang kelima kalinya dalam riwayat tersebut, walaupun masih khilaf para ulama tentang hal itu. Para ulama pun masih khilaf tentang riwayatnya, sehingga tidak bisa diterapkan langsung dengan hukuman mati misalkan bagi orang yang mencuri. Tetapi hukuman pencuri hadnya adalah dipotong tangan, ini sesuai syariat. Maka misalkan koruptor dibawa kepada syariat Islam misalkan dengan beberapa batasan-batasan, ada kawaid kaidahnya ya, terbukti kemudian sesuai dengan takaran atau pencurian yang dia lakukan, misalkan dihukum potong tangan, insya Allah itu adil dan membawa kepuasan dan faktor jera yang sangat 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 membawa keadilan ya bagi manusia, bagi kaum muslimin secara umum ya. Maka tidak bisa kita katakan dihukum mati saja misalkan, tidak bisa juga ya. Tapi tidak boleh juga diremehkan ya perbuatan tersebut. Adapun tentang hukuman gantung ya, hukuman mati dengan cara digantung, Allah Ta'ala alam ya, di dalam syariat Islam wajib melaksanakan semua perkara itu dengan cara yang paling baik. Innallah yuhibbul ihsan ya, fi kulli syai'in. Allah mencintai ihsan, perbuatan yang baik pada semua perkara. Fa in qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kamu berperang ya, atau kamu membunuh ya, dalam peperangan atau menghukum mati, maka hukumlah dengan cara yang paling baik. Fa ahsinul qitlah kata Nabi SAW.
Jadi termasuk menghukum mati pun harus dengan cara yang baik. Maka nggak boleh dengan apa yang menyusahkan gitu ya. Wallahu taala alam ya. Ini yang kami ketahui. Dan yang paling baik dalam Islam itu ya dipenggal karena sekejap langsung hilang nyawanya ya. Sekejap dengan pedang itu langsung hilang. Wallahu taala alam. Ini yang kami ketahui. Kemudian hukuman mati bagi apa tadi itu eh premanisme atau yang lainnya ya. Bagaimana pendapat syariat Islam? Diriwayatkan dari Imam Ahmad ya, bahwasanya beliau mengatakan ya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana lahu an yaqtula bi ghairi hadhil asbab tsalatsah. Bahwa Nabi SAW, kata Imam Ahmad, pernah menghukum mati orang-orang tanpa sebab tiga ini. Ya, sebab tiga ini dalam hadis Ibnu Mas'ud kan berzina muhsan, membunuh tanpa apa dengan sengaja tanpa hak, dan juga murtad ya. Ternyata Nabi pernah menghukum mati orang tanpa tiga sebab ini. Apa kata Imam Ahmad? Ka'annahu, seakan-akan ini menunjukkan yushiru ila annahu sallallahu alaihi wasallam kana lahu an yu'adzira bil qatli idza ra'a dzalika maslahah. Seakan-akan ya dengan perbuatan Nabi ini SAW menunjukkan bahwa bagi hakim, bagi pemimpin kaum muslimin, kalau melihat menghukum mati itu ada maslahat yang membawa faktur jerah, yang membawa keamanan, yang membawa kesejahteraan dan menjaga fitnah dan juga kerusakan yang besar, ada maslahatnya di sana, maka ini dibolehkan. Seperti Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ya, di zamannya memerangi orang yang tidak membayar zakat. Ya, itu kan dianggap seperti murtad ya, tidak mau menaikkan zakat. Jadi seperti hukum pengedar narkoba misalkan dengan apa jumlah tertentu, lalu dia dipidana, divonis hukuman mati karena dia merusak ya akal orang, yang merusak pemuda bangsa, yang merusak, maka di dalam syariat Islam kalau ada maslahat seperti itu maka wallahu taala alam dibolehkan ya. Wallahu taala alam. Ya, dan ini tidak boleh sembarangan orang, tentunya harus berkumpul para ulama ya. Tokoh masyarakat juga melihat mafsada atau kerusakan yang besar bagi perbuatan tersebut. Ya, seperti menteror itu kan jelas ya, narkoba atau yang lainnya. Wallahu taala alam. Ya, ini yang bisa kami eh, sebutkan. Mungkin demikian ya. Wallahu taala alam. Mungkin kita cukupkan ya Syekh Muhammad. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Baik, alhamdulillah. Syukran wa jazakumullah khairan Ustaz atas materi yang sudah disampaikan serta jawaban dari pertanyaan yang sudah diajukan oleh jamaah. Kami juga ucapkan jazakumullah khairan kepada para jamaah yang dapat hadir di kajian kita pada hari ini. Semoga apa yang sudah Ustaz sampaikan kepada kita semua bisa menambahkan ketakwaan pada diri kita dan bisa menambahkan hasanah keilmuan sehingga kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan juga bisa kita share kepada orang-orang di sekitar kita. Baik, mari kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kajian ditutup, kami informasikan kepada para jemaah bahwasannya insya Allah besok akan ada kajian tematik yang akan membahas tema khusyukkan hati menuju hidup yang berarti. Insya Allah akan dibersama oleh beliau guru kita Ustadz Farhan Abu Raihan Hafizullah Ta'ala. Oleh karena itu kami mengajak para jemaah untuk bisa hadir di kajian besok serta bisa men-share informasi kajian tersebut kepada keluarga ataupun teman-teman dari peserta kajian. Baik, kami selaku panitia dari Bumi Mengaji mengucapkan mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan kajian pada hari ini.
Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan para jamaah untuk boleh lift dari meeting. Barakallahu fikum.